Hai, saya Teresia Olivia Simanjuntak dengan NIM 12S25029 dan teman saya. Saya Andre Makanan Stungkir dengan NIM S12S25026. Di sini kami dari Per 16 akan menjelaskan soal UTS. Nah, kami diberikan 5 soal. Nah, jadi soal yang pertama itu adalah membuat flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n di mana n lebih kecil sama dengan 15 atau n lebih besar sama dengan 0 dengan menggunakan rekursi. Nah, input yang diminta itu adalah satu bilangan bulat positif atau n dan outputnya adalah hasil faktorial dari bilangan positif n tadi. Nah, contoh yang diberikan itu adalah di mana user menginput bilangan 5 dan outputnya adalah 120. Nah, program yang telah kami buat itu seperti ini. Jadi program yang kami buat itu seperti ini. Yang pertama kami akan mendeklar untuk bilangan faktorialnya yaitu input, yaitu sebuah bilangan integer positif. Lalu yang kedua kami mendeklar sebuah tempat untuk hasilnya yaitu result. Pertama-tama kami membuat input integer post yaitu bilangan bulat positif untuk digunakan pada saat proses faktorial. Untuk rumusnya kami membuat result sama dengan faktorial mengkurut input. Untuk fungsinya kami membuat pertama function name-nya itu faktorial, seperti namanya kami menggunakan function faktorial. Lalu untuk parameternya kami membuat tipe datanya integer karena di menu main sebelumnya diperlukan bilangan bulat positif. Kami membuat variabelnya integer 1. Lalu untuk return type-nya kami input integer, lalu return variabelnya membuat result. Selanjutnya kami membuat percakapan atau branching, yaitu dimana promnya yaitu integer 1 sama dengan 0, yaitu jika bilangan bulat positifnya sama dengan 0, maka hasil faktorialnya sama dengan 1, yaitu result sama dengan 1. Jika bilangan bulat positifnya tidak sama dengan 0, maka kami membuat assignment berupa result sama dengan integer 1 dikali faktorial integer 1 dikurang 1. Lalu untuk jika programnya di run, maka akan seperti ini. Sebagai contoh, kita akan masukkan bilangan bulat positifnya yaitu 5. Di sini jika kita menginput bilangan 5, maka hasil dari bilangan faktorialnya adalah 120. Yaitu kita dapat kalau kita lihat di menu fungsinya, yaitu integer 1-nya berupa bilangan positif yaitu 5 dikali faktorial dari 5 dikurang 1 yaitu 4, dimana hasilnya 120. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu tentang jumlah deret Fibonacci. Jadi untuk soal nomor 2 kami disuruh membuat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama dari deret Fibonacci, yaitu menggunakan perulangan for. Untuk inputnya input berupa n, yaitu yang dimaksud dengan jumlah bilangan Fibonacci. Lalu untuk outputnya yaitu jumlah seluruh deret hingga ke n. Contohnya, jika user menginput 5, maka outputnya 12, yaitu terdiri dari bilangan Fibonacci terdiri dari 5 bilangan Fibonacci, yaitu 1, 1, 1, 2, 3, 5. Lalu bilangan tersebut akan dijumlahkan menghasilkan bilangan 12. Nah, di sini kami telah membuat programnya, yaitu flowchart yang menggunakan algoritma. Nah, di sini pertama-tama kami mendeklar apa aja variabel yang akan kami gunakan pada program kali ini. Nah, jadi tipe data yang kami gunakan itu adalah integer. Variabel yang telah kami declare adalah n, lalu temp,
ada sum, ada bilangan 1, bilangan 2, dan i. Yang pertama itu yang kami mengassign bilangan 1 sama dengan 0, lalu bilangan 2 sama dengan 1, lalu sum atau penjumlahannya sama dengan 0. Lalu selanjutnya kami input n, yaitu seperti yang di soal tadi, untuk jumlah bilangan Fibonacci-nya itu di-input oleh user. Jadi di sini kami buat input n-nya. Selanjutnya masuk ke bagian looping, kami menggunakan for, di mana variabelnya itu adalah i, dan dimulai dari start value-nya adalah 1 hingga n. N-nya itu seperti jumlah bilangan Fibonacci yang akan dimasukkan user, dan stepnya adalah 1. Nah, selanjutnya di dalam loopingannya terdapat penjumlahan, di mana sum sama dengan sum ditambah bilangan 2. Itu kami assign, dan selanjutnya kami membuatnya di tempat penyimpanan sementara, di mana kami mengassign temp sama dengan bilangan 2. Selanjutnya kami mengassign lagi, di mana bilangan 2 sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Lalu bilangan satunya disimpan sementara lagi, di mana menjadi bilangan 1 sama dengan temp. Itu akan berulang, dan yang terakhir kami mengoutput dari hasil penjumlahannya tadi. Jika kami memasukkan n-nya, input n-nya adalah 5, maka yang keluar adalah 12. Dimana seperti yang diminta oleh soal tadi, jika user menginput 5, maka penjumlahan atau jumlah seluruh deret Fibonacci maka akan menghasilkan angka 12. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu analisis nilai mahasiswa. Di mana soal ini meminta untuk membuat flowchart yang menerima n nilai mahasiswa, kemudian menampilkan beberapa poin. Yang pertama yaitu nilai rata-rata, yang kedua nilai tertinggi, yang ketiga adalah nilai terendah. Di sini kami diminta untuk menggunakan array untuk menyimpan data nilai. Input yang diminta itu adalah untuk memasukkan jumlah mahasiswa dan memasukkan nilai-nilai mahasiswa tersebut. Dan outputnya ada rata-rata, terus nilai tertinggi dan nilai terendah. Dan kami akan menjelaskan program yang kami buat. Nah, di sini pertama-tama kami telah mendeklar variabel yang kami gunakan, yaitu adalah jumlah dan maksimum, lalu minimum, dan terakhir rata-rata dengan tipe data real. Lalu kami juga mendeklar variabel dengan tipe data integer, yaitu i dan n. Oke, yang pertama itu kami menginput n-nya, di mana n-nya itu adalah jumlah nilai yang akan dimasukkan nanti atau jumlah mahasiswa. Selanjutnya kami mendeklar nilai mahasiswa, di mana kami menggunakan tipe data real dengan array size-nya adalah 4. Oke, selanjutnya kami mengassign jumlah sama dengan 0. Selanjutnya di sini kami membuat looping dalam bentuk for, yaitu dengan variabel i dari 0 menuju 3. Lalu kami menginput dari jumlah nilai mahasiswanya dalam bentuk dalam form NSI. Lalu kami menginisiasi jumlah sama dengan jumlah ditambah NSI. Lalu setelah kita menginisiasi jumlah, maka kita menginisiasi rata-ratanya, yaitu jumlah dibagi 4. Lalu selanjutnya untuk nilai terbesar, kami pertama-tama menginisiasi nilai maksimum sama dengan NS 0.
Lalu kami membuat loopingan for yaitu variable i dari 0 menuju 3. Lalu kami membuat branching yang dimana promnya itu NSI atau jumlah mahasiswa dengan variable i lebih besar dari nilai maksimum. Nah, jika true, maka kami menginisiasi lagi nilai maksimum sama dengan NSI, yaitu nilai mahasiswa, jumlah nilai mahasiswa. Lalu untuk nilai minimum, kami mengassign atau menginisiasi nilai minimum sama dengan NS0. Lalu kami membuat lagi loopingan for variable i dari 0 menuju 3, yaitu selanjutnya kami membuat branching if dengan from NSI lebih kecil dari nilai minimum. Jika benar, kami mengassign atau menginisiasi lagi nilai minimum sama dengan nilai NSI. Lalu untuk bagian outputnya kami membuat output average sama dengan rata-rata, baru maksimum sama dengan nilai maksimum, baru untuk nilai minimum sama dengan nilai minimum. Jika di run, program akan meminta input nilai n. Kami buat jumlah nilainya adalah 4. Lalu untuk tipe-tipe data nilainya kami akan membuat 80, 70, 90, dan 60. Sistem akan mengeluarkan output atau menampilkan bahwa nilai rata-ratanya itu adalah 75 dan nilai maksimum adalah 90 dan nilai minimumnya adalah 60. Selanjutnya kami akan mengerjakan soal nomor 4, yaitu cek bilangan prima dan cetak deret. Di sini kami diminta untuk membuat flowchart yang menerima input bilangan n dan menampilkan semua bilangan prima lebih kecil sama dengan n. Di sini menggunakan fungsi khusus yaitu is prima x untuk memeriksa keprimannya. Nah, input yang diminta itu adalah n atau batas bilangan prima, dan output yang keluar itu adalah semua bilangan prima dari 2 hingga n. Contohnya, jika user menginput 10, maka outputnya adalah bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, program yang kami buat itu di sini pertama-tama kami mendeklar n dan i di mana tipe datanya adalah integer, dan selanjutnya kami menginput n, yaitu di mana user akan menginput batas prima yang akan dicari oleh program. Nah, selanjutnya untuk loopingannya kami memakai looping for, di mana variabelnya yang kami gunakan adalah i, start value-nya adalah 2, dan end value-nya adalah n, di mana langkah-langkahnya adalah 1. Untuk loopingannya, setelah loopingannya kami akan membuat fungsi is prima, yaitu kami membuat fungsi name is prima, yaitu untuk mencari mengecek apakah bilangan tersebut bilangan prima atau tidak. Untuk parametersnya kami menggunakan x, integer x, karena kami menggunakan bilangan primanya, kami menggunakan bilangan positif. Untuk return type-nya kami menggunakan boolean dan return variabelnya return value. Nah, untuk setelah itu kami membuat branching if, yaitu x jika x lebih kecil atau sama dengan 1, jika benar maka kami menginisiasi return value atau nilai dari pendataan tersebut adalah salah. Lalu jika nilai x tidak lebih kecil atau sama dengan 1, maka return value-nya adalah benar. Namun di sini kami tidak dapat menjalankan programnya karena kami masih kurang mengerti untuk penggunaan dari fungsi yang ditambahkan dalam loopingan, yaitu fungsi dari is prima. Namun kami telah
Namun kami telah mengeksplor lebih lanjut lagi dan kami memperbaiki dari program kami, di mana mainnya masih sama dengan yang tadi, namun di fungsinya kami menambahi di bagian branchingnya, di mana jika return value-nya benar, maka ada lagi loopingan for yang akan di sini di loopingan bagian ini, di sini akan diperiksa apakah bilangan yang kami masukkan atau bilangan yang user input itu bilangan prima, di mana bilangan itu hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri atau angka 1. Namun kami masih kurang mengerti untuk menjelaskan branchingnya, karena seperti yang kami bilang tadi, kami masih kurang paham untuk menggunakan fungsi di Flogorithm. Lalu yang terakhir ada soal yang kelima, yaitu simulasi kalkulator sederhana atau menu driver. Deskripsinya berupa buat flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch atau if statement, yaitu jika pilihan pertama yaitu penjumlahan, pilihan kedua itu pengurangan, pilihan ketiga perkalian, dan pilihan keempat ada pembagian. User diminta untuk memilih menu, lalu program meminta dua bilangan dan menampilkan hasilnya. Contohnya yaitu menunya terdapat pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Misalnya user memilih menu 3, lalu user akan diminta untuk menginput dua bilangan. Contoh diminta dalam bentuk variabel A dan B. User menginput contohnya bilangan 4 dan 5. Nah, sesuai dengan menu pilihan 3 yaitu perkalian, maka 4 dikali 5 mengeluarkan output 20. Untuk programnya kami membuat seperti ini. Pertama, di sini kami pertama itu untuk mendeklar dari variabel pilihan dengan tipe data string. Lalu kami mendeklar menu-menunya tadi, di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan integer. Kenapa kami tidak mendeklar pembagian di bagian integer? Karena kita tahu tidak semua bilangan jika dilakukan pembagian hasilnya akan bilangan bulat, karena ada kalanya bilangan itu akan real atau berkoma. Nah, jadi kami membuat declare baru lagi untuk pembagian, di mana tipe datanya itu adalah real. Lalu yang keempat, kami mendeklar angka 1, angka 2, atau di mana nanti user akan menginput angka dengan tipe data integer. Lalu kami membuat input pilihan, di mana nanti user di sini akan menginput menu berapa yang akan user pilih. Jadi di sini kami membuat branching, di mana branching itu ada menu 1 atau pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Jika user memilih pilihan pertama, maka user akan diminta untuk menginput dua bilangan. Kami membuat di sini variabelnya yaitu angka 1 dan angka 2. Selanjutnya, setelah user menginput dua bilangan bulat, maka data tersebut akan diinisiasi dengan inisiasi penjumlahan sama dengan angka 1 tambah angka 2. Lalu outputnya akan diinisiasi dalam variabel penjumlahan. Lalu yang selanjutnya, jika user memilih pilihan kedua, maka user akan diminta juga untuk menginput dua bilangan bulat, lalu diinisiasi dalam bentuk pengurangan sama dengan angka 1 dikurang angka 2, lalu akan ditampilkan. Selanjutnya, jika user memilih pilihan ketiga, maka user akan diminta untuk menginput dua bilangan bulat, lalu akan diinisiasi dalam bentuk perkalian sama dengan angka 1 dikali angka 2, lalu akan ditampilkan lagi. Lalu yang terakhir, jika
user memilih pilihan 4, maka user akan diminta juga untuk menginput dua bilangan bulat, lalu akan diinisiasi dalam bentuk pembagian sama dengan angka 1 dibagi angka 2, lalu akan ditampilkan juga. Nah, untuk contohnya, misalnya di sini kami akan merun programnya. Untuk contohnya, misalnya sesuai dengan soal tadi, jika user memilih pilihannya itu atau memilih menunya itu adalah menu 3 dan angka satunya adalah 4 dan angka 2-nya adalah 5, maka output yang keluar itu adalah 20. Dan di sini kami juga akan memberikan contoh, makanya kami kenapa kami membedakan mendeklar pembagian dengan real, karena misalnya jika user memilih menu 4 yaitu menu pembagian dan menginput angka 5 dan angka 2, maka outputnya akan keluar dengan tipe data real atau berkoma. Jika misalnya tipe data yang kami membuat integer, maka hasil yang keluar itu adalah 2 atau bilangan bulat, dan itu salah. Sekian presentasi kami, terima kasih. Terima kasih.